Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini kita akan praktek R&D produk di Shopee. Ini udah banyak banget caranya gimana. Teman-teman juga saya yakin yang udah nonton ini udah punya caranya masing-masing untuk R&D di Shopee. Ada yang pakai kalau data, ada yang pakai kata data, ada yang pakai apalagi data pintar. Oh, banyak macam. Toolsnya tuh banyak macam. Cuman kalau saya lihat ya, yang kalau data, data pintar dan eh, apalagi sih kata data dan macam-macam itu kadang overkill itu apa, jadi sebenarnya nggak butuh segitu detailnya sih untuk kita R&D. Kenapa? Poin pentingnya itu adalah sebenarnya kita mampu nggak mengadakan produk itu. Oke, kita tahu produk yang lagi tren, tapi kita bisa produksi nggak, kita bisa impor nggak, kita punya supplier nggak. Nah, itu sebetulnya kuncinya. Jadi bagi saya pribadi sih, data-data terlalu bukan yang sebagus itu, nggak terlalu butuh untuk konteksnya R&D produk ya. Tapi beda halnya kalau misalkan kita bicara afiliator, itu beda lagi. Oke, kita teori dulu ya, teori dulu. Jadi sebenarnya kalau nyari produk yang tren, sebenarnya paling terbaik itu ya kita jadi trendsetter ya. Kita jadi pionir. Walaupun jadi pionir pun goyangannya tuh berat banget. Entah di Shopee, di TikTok, goyangan itu berat banget. Jadi kalau kita berhasil bikin satu tren, misalkan tren produk mug misalkan atau tumbler viral, itu goyangannya tuh dari kompetitornya tuh banyak banget. Jadi sebenarnya terbaik jadi trendsetter karena kita bisa cuannya gede banget sebagai orang yang memulai trennya. Tapi kan nggak mudah. Jadi trendsetter itu sangat-sangat tidak mudah. Apalagi fashion. Buat saya pribadi sangat-sangat tidak mudah karena saya nggak ngerti fashion. Ya saya jualan fashion ya bukan karena saya ngerti desain, tapi karena bakat aja, bakatku butuh kalau bahasa Sunda tuh. Jadi artinya karena memang butuh aja, ternyata klubnya di fashion ya fashion. Jadi terbaik itu trendsetter, tapi yang realistis sebenarnya kita riding the waves. Riding the waves itu kita tahu trennya. Ini contohnya ada tren suatu produk. Contohnya nih ya, yang lagi rame itu setahun ke belakang sendal hiu ya. Sendal hiu. Sendal hiu. Ini nggak semua orang berani main sendal hiu. Jadi kalau kita bisa buka datanya sendal hiu ya, kalau kita bisa buka, sebenarnya ada di Google Trend. Jadi kita bisa masuk itu sebelum dia naik kita masuk mulai jualan. Tapi kan nggak semudah itu. Kita punya nggak suppliernya, harganya masuk nggak, terus kita mau nyetok berapa, nggak semudah itu. Makanya nggak semuanya berani. Terus nanti kalau ketika sudah mulai downtrend, ini cepat-cepat dibuang, cepat-cepat di obral supaya tidak nyangkut di gudang kita, karena yaitu produk yang trending seperti sendal hiu. Terus contoh lagi ya yang fantastis, lato-lato. Terus apa lagi ya, yang terdekat sih itu ya sendal hiu ya, sendal hiu. Terus oh ya, saya baru jual bendera juga kan 17 Agustus orang pada nyari bendera ya. Saya waktu itu cobain memberanikan diri. Saya juga sama di fase ketika aduh lagi naik nih, berani nggak ya, punya suppliernya nggak ya, mau nyetok berapa, oh pusing banget. Sehingga saya paksakan, alhamdulillah berhasil, dan saya berhasil out juga pas ketika lagi downtrend, alias sekarang stok di saya paling sisa 12 pieces lah per SKU-nya bendera tuh. Jadi saya berhasil, alhamdulillah. Jadi teorinya gitu, kalau produk yang trending kayak gini, kita masuk ketika ada bibit-bibit mau naik, jangan pas lagi tinggi-tingginya. Kalau pas lagi tinggi-tingginya nanti kita baru nyetok, misalkan produksi ya 2 minggu 3 minggu, udah telat, udah keburu turun. Teorinya gitu, prakteknya sangat-sangat tidak mudah. Oke, lanjut. Nah, kuncinya menurut saya yang tadi saya sudah mention juga ya, kalau kita jualan di Shopee khususnya, yang dimana kita mau riding the waves tadi, bukan trendsetter, kuncinya sebetulnya di pengadaannya. Kita sanggup nggak? Jadi kuncinya tuh di supplier, atau kita bisa import nggak, atau kita bisa produksi atau enggak. Oke, kita ketemu nih yang lagi trend, tapi ternyata kita nggak tahu suppliernya di mana sih, kita nggak tahu importnya gimana sih, kita nggak tahu cara produksinya gimana. Itu sama aja bohong karena nanti keburu telat yang tadi saya bilang. Ini trennya lagi gini, ketika kita memutuskan di sini, kita butuh misalkan 2 bulan untuk pengadaan karena kita baru mulai jualan itu, udah telat nanti rugi, bahaya. Jadi kuncinya sebetulnya di pengadaan. Kalau yang produksi sendiri oke, mungkin no problem. Untuk yang import ya bisa yang niche-nya sama ya, misalkan jualan tumbler ya pasti punya kenalan supplier tumbler, yang jualan sepatu pasti punya kenalan supplier sepatu, atau yang udah punya supplier yang memang importir besar yang tahu produknya apa aja, itu juga enak. Jadi, tapi kalau enggak agak susah. Yang realistis sebetulnya khususnya untuk fashion tuh di produksi sendiri karena dalam tanda kutip mudah lah produksi sendiri itu mudah, jadi harganya pun kita bisa ketahuan.
Jadi kuncinya di pengadaan. Langsung kita praktek metodologinya gini teman-teman. Kalau di Shopee, jadi pertama cari dulu kategori yang realistis buat Anda. Yang tadi saya bilang, Anda punya supplier apa sih? Anda punya koneksi import apa sih? Atau Anda bisa produksi apa? Pertama, cari kategori itu dulu. Karena kalau tiba-tiba Anda biasanya import sepatu terus mau jualan apa alat pancing gitu, telat. Lebih baik gunakan kemampuan yang Anda sekarang, yaitu tadi si import apa? Punya koneksi sepatu tadi. Lalu yang kedua, cari yang harganya masuk. Ini juga penting karena sebenarnya kalau di Shopee mau jualan laris itu sebenarnya relatif gampang ya. Jual aja murah. Tapi ya itu jadinya kerja bakti atau bahkan rugi. Nah, kalau saya sekarang ya menghindari kerja bakti tersebut, makanya cari harga yang masuk di angka saya. Terus cari yang banyak terjual dan baru upload. Jadi kalau banyak terjual, uploadnya udah 3 tahun lalu, 4 tahun lalu, percuma kita ngikutin tren itu karena itu tren si produk itu sudah kebentuk. Itu udah kemungkinan besar si pasarnya sudah saingan sana sini. Jadi harus nyari yang banyak terjual tapi baru upload. Baru upload tuh segimana ya, itu tergantung feeling sih. Kalau angka saya sih di bawah 6 bulan terus terjualnya udah 200 pieces 200 pieces dalam 6 bulan itu layak dipertimbangkan. Belum tentu dieksekusi, baru layak dipertimbangkan. Jadi saya punya list A B C D F G H I J. Oh ini nih peluang-peluangnya produk-produk yang mungkin bisa kita produksi, yang kami produksi. Lalu itu pun disortir lagi, mana yang mungkin, mana yang HPP-nya masuk, mana yang enggak, mana yang vendor saya bisa dan seterusnya. Oh panjang, pokoknya proses R&D itu panjang sebetulnya. Dan intinya sebetulnya kalau jualan itu ya intinya di produk sebetulnya. Mau iklannya jelek banget tapi produknya memang lagi tren, insya Allah laku. Tapi kalau produknya biasa aja, nggak lagi tren, terus iklannya luar biasa jago, pasti hasilnya biasa aja. Tapi kalau dibalik, produknya memang lagi tren banget, iklannya biasa aja, boncos, tetap laku-laku aja. Itu sepengalaman saya. Dan yang terakhir, hindari pemain kuat. Pemain kuat itu apa? Pemain kuat itu yang seller di Shopee ya, ini kita konteksnya Shopee, seller yang memang traffic eksternalnya kuat, entah viral di TikTok atau followers Instagramnya gede, itu hindari karena kemungkinan besar kita percuma ngelawan yang kayak gitu kalau kita nggak punya juga kanal eksternal seperti itu. Karena yang jualan di Shopee yang punya bisa nge-push eksternal lebih banyak gitu ya dan bagus berkualitas, itu susah untuk dilawan. Sepengalaman saya itu susah dilawan. Langsung kita praktek. Jadi ini toko saya teman-teman, toko saya namanya nih Baju Yuli Official Shop. Saya kan jualan umum utamanya gamis anak ya. Ini salah satu produk saya. Nah cara R&D-nya saya klik aja produk saya ini, lalu saya cari link kategori produknya nih teman-teman. Nah di sini kan ada ya pakaian muslim anak perempuan, cek aja di situ. Teman-teman juga bisa praktekkan sendiri langsung. Nah di sini kan tadi ya kaidahnya cari yang harga masuk. Kalau saya realistis di saya tuh saya udah kebayang lah harganya tuh gimana yang masuk di saya dan tidak kerja bakti itu minimal 100.000 untuk jualan di Shopee ya. Untuk kapasitas produksi saya ya. Di bawah itu agak berat, di bawah 50.000 berat banget. Jadi saya langsung filter aja yang minimum 100.000. Lalu saya cari yang terjualnya agak banyak dan baru diuploadnya baru. Bisa klik terbaru di sini. Nah ini kemungkinan ini yang baru-baru upload tapi nggak juga. Contohnya nih, yang ini nih, yang gamis sekolah SD seragam ini 3.500 jual. Ini belum tentu baru upload, bisa aja dia baru disundul atau baru diedit produknya. Kita bisa cek sebetulnya, cek aja buka si linknya. Nah ini buka linknya, lalu teman-teman bisa Ctrl U inspect elemen ya di view page source atau F2. Ctrl U sorry, bukan F12. Kalau F12 inspect elemen. Nah ini Ctrl U, lalu nanti source-nya akan kebuka. Teman-teman cari aja seed time-nya. Itu seed time itu adalah format tanggal ya, format tanggal dalam bahasa apa ya, bahasa coding gitulah. Bahasa coding, cari aja seed time-nya di situ, nanti convert si seed time-nya itu menjadi tanggal biasa. Jadi cari aja website seed time to date. Nah, seed time to date time.
Nanti kopas aja di situ nih, si time to date converted online, kopas aja di situ, nanti akan muncul tanggal upload si produk tersebut. Nah, kalau tanggal uploadnya baru, kalau ternyata produk ini tanggal uploadnya baru-baru 6 bulan, berarti ini sesuatu karena terjualnya udah 3.500 terjual nih. Cuman penilaiannya agak janggal nih, 76 antara orang yang belinya sekaligus banyak, mungkin ini kan baju sekolah, mungkin aja sekolah atau mungkin FO, tapi kayaknya ini bukan FO deh. Nah, hasilnya gimana? Ini produk ini kita cek tanggalnya. Kalau saya udah bikin toolsnya, jadi saya tinggal klik aja gini di Chrome extension saya. Nah, ini uploadnya 3 Juni 2021. Percuma. Percuma kalau saya ngelawan ini, bukan lawan lagi, karena meskipun dia ulasannya banyak, terjualnya banyak, dia algoritmanya udah kebentuk. Dan juga ini nggak banyak-banyak amat, 3.500 terjual dalam 3 tahun nggak banyak-banyak amat. Kalau saya pengen nyari yang di bawah 6 bulan dan udah 200 doang deh terjual. Berarti saya balik lagi ke kategori tadi, ke listing yang di sini. Kita cari yang terjualnya udah 200-an. Nih, jadi kalau tab terbaru itu bukan berarti yang paling baru. Kemungkinan dia baru disundul atau baru diedit. Terus kita cari yang 200-an. Emang agak gampang, apalagi kalau kalau teman-teman ngefilter harganya mahal, misalkan teman-teman udah kriteria harganya 300.000 gitu, misalkan kalau jualan jualan produknya teman-teman. Nah, ini ada nih 275 terjual. Kita lihat dia tanggal uploadnya kapan. Kalau ternyata dia baru 6 bulan ke belakang, ini akan saya masukkan list calon R&D saya untuk di ATM-in. Jadi diamati, tiru, modifikasi atau murahin. Kalau main kasar dimurahin ya. Lalu saya cek lagi tanggalnya nih. Lagi loading. Nih 16 Juni 2023, setahun ke belakang. Enggak deh, skip dulu. Saya cari yang lain. Mana ya yang 200-an terjual. Ini memang nggak gampang, harus pelan-pelan. Apalagi kalau teman-teman yang manual nggak pakai tools yang saya buat ini, harus cek si time-nya, upload lagi, convert lagi. Nah, buat yang mau beli tadi convert si time tadi, cek aja di ganirozaki.com. Di sini ada nih template Google Sheet and Chrome extension. Saya jual harganya 100.000 doang, murah banget. Bisa dipakai seumur hidup. Nih, klik beli sekarang aja. Itu cuma 100.000 doang. Itu toolsnya tuh dalam bentuk Chrome extension. Nih contoh nih, yang ini 500 terjual. Kita lihat tanggal uploadnya kapan ya teman-teman. Nih harus di refresh dulu, kadang error. Maklum teman-teman, codingnya juga nggak terlalu canggih. Itu saya coding sendiri. Kita lihat. Ini 2019, kelamaan. Ya udah, biar mempersingkat waktu. Contohnya ini dah, seandaikan saja ini baru diuploadnya ya 2 bulan lalu lah, kan terjualnya udah 140, udah 275 ya, berarti sesuatu. Saya akan masukkan dia ke list, lalu saya cek juga kompetitornya di tools yang sama yang tadi saya tunjukkan itu. Saya bisa cek orang-orang yang bikin produk serupanya kayak gimana sih, ada nggak sih orang-orang yang produk serupanya, ada nggak sih yang 10.000 terjual, ada nggak sih yang ribuan terjual. Kalau ada berarti pasarnya ada. Nah, ternyata ini produk yang ini sama persis nih, ada yang 549, ada yang 1.600, ada yang 2.000, ada yang 1.200 nih. Nah, ini sesuatu nih teman-teman. Berarti produk-produk gamis anak yang elegan umroh ya, ini kayaknya untuk umroh gini, ini sesuatu. Kita bisa lihat lagi kompetitor ini, yang ini dia uploadnya kapan nih, terjualnya 605. Jadi dari satu yang kita nemu calon, itu bisa beranak ke banyak karena kita cek aja produk serupanya. Produk yang mirip-mirip antara dari judul terus dari foto itu bisa kita kepoin teman-teman. Nah, ini kita lihat tanggal uploadnya kapan. Ini setahun lalu kurang ya. Nah, ini lumayan nih. Jadi kalau saya mau jualan produk yang kayak gini, dimirip-miripin kayak gini, lebih realistis daripada ngelawan yang udah 10.000 terjual, uploadnya 3 tahun lalu. Walaupun ini belum terlalu ideal. Menurut saya idealnya tuh kurang dari 6 bulan dan 200 terjual. Kenapa 200? Karena bagi saya definisi best seller buat saya adalah minimal 1 terjual per hari. Definisi best seller saya ya, teman-teman terserah definisinya gimana. Jadi kalau 6 bulan kan berarti 180 hari. Berarti kalau udah 200 terjual berarti 1 terjual per hari, dan itu layak dipertimbangkan untuk di ATM-in. Gitu teman-teman. Kategori yang lain bisa ngikuti kaidah yang tadi, dan gak ada jaminan juga sebetulnya teman-teman akan laris. Ini tools yang ini pun ini cuma mempermudah aja teman-teman untuk R&D, daripada teman-teman harus
view source, lihat si time-nya, di convert dulu, repot, mending beli aja tools ke saya cuma 100.000 doang. 100.000 doang, langsung aja cek di ganirozeki.com. Di situ ada Chrome extension dan tanggal upload kompetitor, beli sekarang. Alhamdulillah, sekian aja. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Yang mau beli alhamdulillah banget, yang nggak beli juga kan sih udah kasih tahu cara manualnya ya. Itu silahkan banget bisa diikuti. Mudah-mudahan bisa membantu penjualannya teman-teman. Sekian, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.